semua, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Devinalita. Alhamdulillah Allah masih ngasih kita kesempatan untuk ketemu di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah masih ngasih kita kesempatan untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Seperti yang aku bilang kemarin, aku pengen banget nge-share isi dari buku ini sama kalian. Nah, di buku ini tuh ada 30 doa dalam Al-Quran pas dengan 30 hari bulan Ramadan. Jadi insya Allah aku akan nge-share sama kalian satu hari satu ayat. Tapi sorry banget, aku gak bisa nge-share dalam bentuk Quran journaling karena pasti gak bakal nutut. Jadi aku bakal share dalam video kayak gini. Semoga kalian enjoy dan bisa ngambil ilmu dari apa yang aku sampaikan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kita mulai dari ayat pertamanya. Yang dibahas pada ayat pertama di sini adalah doa Nabi Adam, dimana Nabi Adam itu kan manusia pertama ya. Jadi ini adalah doa pertama yang dilangitkan sama Allah. Mari kita flashback bagaimana kehidupan Nabi Adam dan Hawa ketika di surga. Nah, di sana kan udah pasti tidak ada kesengsaraan, nggak ada kesusahan, semua nikmat ada di sana. Mau minta apa juga tinggal minta sama Allah. Pokoknya enak banget deh di sana. Segalanya tersedia dan tidak ada kesedihan ataupun kesulitan. Tapi di balik semua itu ada perintah dari Allah. Satu aja larangan dari Allah untuk tidak mendekati pohon tertentu yang kita kenal dan kita ketahui sebagai pohon khuldi atau buah khuldi. Kemudian datanglah iblis dengan segala iri hatinya, dengan segala tipu muslihatnya. Dia membisikkan keraguan kepada Nabi Adam dan Hawa. Iblis ini meyakinkan sama Nabi Adam dan Hawa kalau mereka memakan buah itu, maka mereka akan kekal dan memiliki kerajaan yang luar biasa. Akhirnya godaan itu membuat Nabi Adam dan Hawa ini tergelincir, dan karena dosanya Allah menampakkan aurat mereka dan mereka diturunkan ke bumi. Tapi disclaimer, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi bukan karena hukuman Allah, tapi emang dari awal Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah fil ard. Bisa kalian cek di surah Al-Baqarah. Nah, di surat itu dijelaskan kalau Allah bilang sama malaikat kalau Allah bakal menciptakan khalifah di bumi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa bumi itu adalah tempat dihukumnya Nabi Adam, nggak juga, karena memang Allah menciptakan Nabi Adam untuk mengelola bumi ini. Nah, kemudian setelah Allah menampakkan aurat mereka, hati mereka tuh dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal sudah melanggar perintah Allah. Nggak kayak iblis yang ketika dia melanggar perintah Allah, dia tuh nggak ada nyesel-nyeselnya. Malah nantangin sama Allah, ya Allah, hidupkan aku sampai hari kiamat untuk menggoda anak Adam. Nah, jangan sampai kita punya sifat kayak iblis ini. Udahlah bikin salah, ngelunjak lagi. Padahal kalau misalnya iblis itu mau bertaubat sama Allah, pasti Allah akan terima taubatnya. Nah, berbeda dengan iblis, ketika Nabi Adam berbuat salah, maka Nabi Adam bertaubat sama Allah dan minta maaf sama Allah. Kemudian dengan kasih sayangnya Allah itu tidak meninggalkan Nabi Adam dalam keadaan seperti itu. Sama kayak kita mau ngerasa sedih kayak gimana, kita mau ngerasa terpuruk kayak gimana, Allah tuh gak pernah ninggalin kita. Tapi kadang kita yang merasa kita ditinggalkan, padahal gak pernah. Allah tuh gak sejahat itu. Allah tuh sayang sama semua makhluknya, sayang sama semua hamba-hambanya. Kalau di hati kita bilang, oh Allah tuh nguji kita karena Allah tuh gak sayang, enggak, itu bisikan iblis biar kita tuh nggak yakin lagi sama Allah. Back to ayat, ketika Nabi Adam dan Hawa dipenuhi dengan rasa penyesalan, Allah sendiri yang mengilhamkan doa kepada Nabi Adam. Kayak misal anak-anak berbuat salah gitu, terus kita tuntun, ayo nak minta maaf, kayak gini cara minta maaf. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Adam. Allah tuh gak cuman nyuruh Nabi Adam untuk bertobat, tapi juga diajarkan bagaimana caranya. Begitupun juga dengan kita. Allah tuh tidak hanya minta kita bertaubat, tapi Allah juga yang membimbing kita untuk tahu cara melakukan taubat. Ketika hati kita gelisah setelah melakukan dosa, nah itu adalah sign, tanda dari Allah nyuruh kita balik sama Allah. Jadi kalau udah ada rasa nggak enak hati setelah melakukan kesalahan, ya udah cepet balik sama Allah gitu. Jangan terlalu terlena hingga sign itu nggak lagi kita rasakan. Kemudian setelah menerima kalimat-kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa itu memanjatkan doa yang sangat menyentuh hati. Ini ada di Quran surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam dan Hawa ini bukan sekedar rangkaian kata-kata,
Setiap bagian dari doa ini mengandung pelajaran yang mendalam tentang hubungan manusia sama Allah. Dan mari kita lihat lebih dekat makna dari setiap kalimat yang terucap dalam doa ini. Yang pertama, Rabbana, ya Tuhan kami. Kalimat itu adalah pengakuan bahwa Allah itu satu-satunya tempat kita bergantung. Allah satu-satunya tempat kita meminta. Dan Rabbana, ya Tuhan kami. Ini tuh kayak menunjukkan kita tuh butuh banget loh sama Allah. Kita minta sama Allah buat gak ninggalin kita dalam kondisi kita yang terpuruk oleh dosa-dosa kita. Dan ini juga menandakan bahwa cuma Allah yang bisa nolong kita. Dan coba deh kita ingat-ingat lagi, kalau misal ada sesuatu yang membahayakan, kita pasti bilang ya Allah atau Allahu Akbar. Coba deh lihat ketika ada musibah atau bencana alam, pasti ketika bencana itu terjadi banyak orang yang mengucapkan ya Allah, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Nah, itu menunjukkan ketergantungan kita sama Allah. Kenapa tidak memanggil yang lain? Karena secara alam bawah sadar kita menyadari bahwa udah nggak ada tempat kita meminta, udah nggak ada tempat kita berlindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nah, di sini Nabi Adam dan Hawa itu menunjukkan pengakuan yang sangat jujur. Mereka itu mengakui dosa-dosa mereka. Mereka nggak denial, mereka nggak nyalain iblis, nggak nyalain keadaan juga. Mereka sepenuhnya mengakui dosa ini adalah kesalahan mereka sendiri. Dalam tafsir Ibnu Asyur, ini adalah pelajaran besar. Dosa itu adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Makanya di doa ini disebutkan kami telah menzalimi diri kami sendiri, yang artinya berbuat dosa. Karena dampak dosa itu akan kembali ke diri kita sendiri, bukan sama orang lain, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Ini pelajaran juga bagi kita, ketika kita melakukan dosa, please jangan denial. Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain keadaan. Karena Allah itu sudah ngasih kita pilihan untuk memilih apakah kita mau berbuat dosa itu atau enggak. Allah itu menganugerahkan akal sama kita untuk berpikir apakah ini baik atau tidak. Dan satu-satunya yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah akal. Maka dari itu Allah ngasih kita akal biar kita tuh bisa membedakan kira-kira ini baik nggak ya? Oh, kira-kira Allah suka nggak ya kalau aku begini begitu. Nah, banyak pertimbangan kita sebagai orang muslim dalam melakukan sesuatu. Yang pasti semua harus disandarkan kepada keridhaannya Allah. Kemudian dalam ayat Al-Quran disebutkan kalau godaan setan itu lemah, bisikan setan itu lemah sebenarnya. Tapi kenapa kita tergoda? Ya mungkin itu menunjukkan kalau iman kita jauh lebih lemah daripada bisikan setan itu sendiri. Dan kalau kita sudah merasa iman kita goyah, iman kita lemah, ya udah back to Allah, balik sama Allah, perbanyak amal solih. Kemudian wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. Nah, bagian ini tuh adalah inti dari doa mereka. Setelah mengakui kesalahan mereka, mereka memohon ampunan dan rahmatnya Allah. Mereka sadar bahwa tanpa ampunan Allah, maka mereka tidak akan bisa lepas dari konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Ini adalah bentuk ketergantungan penuh pada rahmat Allah. Dan dalam tafsir Imam Alusi disebutkan bahwa permohonan ini diucapkan dengan kesadaran mendalam bahwa rahmat Allah itu adalah satu-satunya harapan mereka. Kalau kita pernah baca suatu hadis, di situ Rasulullah pernah berkata bahwa kita itu tidak akan masuk surga hanya karena amalan-amalan kita, akan tetapi karena rahmat Allah. Lalu amalan kita buat apa? Nah, amalan kita adalah untuk merayu Allah agar kita mendapatkan rahmatnya gitu. Jadi jangan mensalahartikan hadis ini yang kemudian kita buat apa ibadah? Oh, bukan ibadah yang bikin aku masuk surga. Enggak gitu ya. Itu kesalahan dalam berpikir. Oke, lanjut. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kata lanakunanna, niscaya kami, menggunakan lam qasam dan nun taukid yang menunjukkan kesungguhan dan kepastian mereka. Mereka tahu bahwa jika Allah tidak mengampuni, kerugian besar akan menimpa mereka. Dan dalam keadaan ini, mereka benar-benar berada pada titik terendah. Tetapi justru disinilah doa mereka menjadi begitu tulus dan mendalam. Coba deh bedain ketika kita lagi tertimpa masalah yang besar, sampai kita drop, sampai kita down, sama ketika kita di hari-hari biasa yang flat mungkin. Bedakan bagaimana cara kita berdoa. Pasti kita akan lebih deep doanya sama Allah, lebih panjang doanya sama Allah ketika kita sedang ditimpa suatu masalah atau musibah. Dan di titik itu kita akan menyadari bahwa satu-satunya tempat kita bergantung, satu-satunya yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Ketika Nabi Adam dan Hawa memanjatkan doa ini, doa yang penuh kerendahan hati dan pengakuan dosa, segalanya berubah. Allah tidak hanya menerima doa mereka, tapi juga memberikan sesuatu yang lebih besar, yaitu pengampunan, rahmat, dan petunjuk untuk menjalani hidup mereka di bumi.
inilah kasih sayang Allah. Ibaratnya kita bikin salah nih sama orang. Nah, ketika kita minta maaf sama orang itu nggak cuma ngasih maaf, tapi juga ngasih kita hadiah. Baik banget kan? Gitu juga dengan Allah, dan hadiah dari Allah untuk orang-orang yang mau kembali sama Allah itu pasti akan sangat indah. Jadi setidaknya ada 4 poin penting dari doa ini. Yang pertama adalah mengakui kesalahan ketika kita berbuat salah, jangan denial. Kemudian rahmat Allah itu lebih besar dari kesalahan kita. Kemudian dosa itu bukan akhir dari segalanya, dan pentingnya bergantung hanya kepada Allah. Dan satu lagi yang pengen aku sampaikan, bahwa saat kita melakukan kesalahan, mungkin kita akan merasa malu, merasa nggak pantas sama Allah, ngerasa kita udah jauh banget sama Allah dan udah nggak layak jadi hambanya Allah. Tapi please, jangan jadikan itu sebagai alasan kita menjauh dari Allah. Saat kita ngerasa nggak pantas dan kita nggak mau mendekat sama Allah, percaya deh, itu adalah bisikan setan, bisikan iblis biar kita tuh nggak kembali sama Allah. Padahal Allah tuh sangat senang loh ketika hambanya bertaubat kepada Allah dan kembali sama Allah. Karena tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni asalkan kita mau menghadap kepadanya dengan hati yang penuh penyesalan. So guys, manfaatkan momen Ramadan ini untuk minta ampun sebanyak-banyaknya sama Allah, buat minta petunjuk sama Allah, buat minta rahmat Allah seluas-luasnya. Itu aja insight doa yang bisa aku share sama kalian. See you tomorrow. Semoga besok kita masih bisa ketemu lagi untuk berbagi ilmu dan berbagi insight. Ini aja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.